wakil gubernur. Oh, semua warga Jawa Timur akan memilih gubernur dan juga wakil gubernur. Ayo, bodoh tekonan TPS sarungnya seneng bareng mereka seorang kita keren. Bukan oleh pemimpin kita ngatur nganti beres. Kita nanti lo sewakil bersama kita Jawa Timur akan memilih gubernur dan wakil gubernur yang terbaik. Warga Jawa Timur ayo memilih yang mendengar aspirasi rakyat. Gunakan hak pilih kita. Pemirsa, seorang pengusaha di Kabupaten Sidoarjo diserahkan ke Kejaksaan Negeri setempat karena diduga mengemplang pajak hingga 529 juta rupiah. Modusnya, tersangka sengaja tidak menyampaikan SPT secara yang benar dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Tim PPS Kanwil DJB Jatim 2 bersama Jaksa Peneliti Kejati Jatim Rabu kemarin melakukan pelimpahan tahap 2 kasus tindak pidana perpajakan di kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Petugas menyerahkan tersangka DSB di Rut PT IM dan barang buktinya ke penyidik. Tersangka yang memiliki usaha di bidang perdagangan besar berbagai macam barang itu diduga telah mengemplang pajak hingga 529 juta rupiah. Modusnya, tersangka sengaja menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar dan tidak lengkap dan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Tersangka melakukan tindak pidana perpajakan sejak Januari hingga Desember 2018. Tersangka disangkakan melanggar pasal 39 ayat 1 huruf D dan I Undang-Undang terkait tindak pidana perpajakan. Dalam kasus ini, tersangka diancam 6 tahun penjara dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang. Bahwa tersangka DSP ini merupakan salah satu direktur PT IM. PT IM ini melakukan kegiatan usaha dalam berbagai macam perdagangan besar barang. Tersangka diduga kuat telah melakukan tindak pidana bidang perpajakan, yakni dengan sengaja menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar dan tidak lengkap dan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Tindak pidana yang terjadi di lokasi usaha PT IM dan dilakukan pada masa pajak Januari sampai dengan Desember 2018. Operasi yang dilakukan oleh PT IM tadi yaitu telah melakukan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak berupa sirtu, Bapak Ibu, kemudian menerbitkan faktur pajak dan atau memungut PPN dari PT PLU, PT WK, PT WBP dan PNJ KSO, namun PPN yang dipungut tidak disetorkan ke negara. Pasca pelimpahan ini, Jaksa Kejari Sidoarjo akan menyusun dakwaan agar tersangka bisa segera diproses di ranah persidangan di pengadilan negeri setempat. Mujianto Primadi, CTV. Puluhan orang yang menjadi korban pencatutan nama pada kredit fiktif bank milik negara di Kabupaten Bondowoso menggelar aksi demo kantor Kejaksaan Negeri para masa menuntut penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut karena jumlah korban terus bertambah. Puluhan korban pencatutan nama kredit fiktif di salah satu bank BUMN di Kabupaten Bondowoso menggelar aksi di kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso. Dengan menggelar orasi dan bersolawat, korban menuntut penegak hukum segera mengusut tuntas kasus ini karena mayoritas korban berusia lanjut. Menurut Nurul Jamal Habaib, kuasa hukum korban, rata-rata korban tidak mengetahui persoalan ini. Namun kemudian diberi tagihan KUR dari Bank BRI Unitapen dengan jumlah tanggungan kredit cukup besar dan paling kecil 50 juta rupiah. Paling kecilnya 50 juta, ayo bayangkan.
kan ngeri sekali, ngeri. Dugaannya Bang apa Mas? Bank BRI, alhamdulillah barusan ada yang hilang ATM-nya di situ. Itu Bank BRI. Bank BRI ya? Iya. Pak, ini rata-rata orang-orang ini memang tidak pernah menyerahkan KTP kepada orang lain atau gimana Pak? Tidak pernah dia, kalau keterangannya Pak Kajari tadi dia duduk enak di rumah, tidak ada apa-apa, ujung-ujung dibebani tanggungan sekian 10 juta itu. Itu KTP dari sejumlah korban. KTP ini diserahkan ke siapa sih? Ada, ini circle kan, ada yang berperan di bidang KTP, ada yang berperan nanti memindah orang-orang itu ke tempat tertentu. Kuasa hukum korban menduga kasus ini ada peran oknum pemerintahan karena dilakukan dari proses pengambilan data kependudukan, pemindahan data, serta oknum yang melakukan pencairan. Sampai saat ini pihak Kejari Bondowoso bersama auditor melaksanakan penghitungan terkait jumlah kerugian negara serta meminta keterangan dari seluruh korban yang melapor. Rizky Setiawan, JTV. Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir dan menjadi saksi akad nikah putra dari Kofifa Indar Parawansa. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di Pojok Pitu. Dulu, saya punya gangguan lambung. Bisa mengurangi makan pedas dan minum kopi. Sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido muncul. Dengan bahan herbal, zat aktif kurkuminoid dari kunyitnya bantu meringankan gangguan lambung. Bisa diminum kapan aja. Percaya deh sama yang herbal. Coba aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Saksikan Gak Cuma Cangkruan bertema Justice for All bersama narasumber Kajati Jatim, Dr. Mia Amiati dan Rektor UNER Profesor Dr. Muhammad Nasir pada Jumat 20 September 2024 pukul 18.00 hanya di JTV.